Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam sehat dan semangat. Perkenalkan, saya Wik Susanti dari Prodi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia 2020. Nah, di sini saya akan berbagi mengenai karakteristik pembelajaran bahasa abad 21. Karakteristik pembelajaran bahasa abad 21 yang pertama yaitu menggunakan pendekatan saintifik. Pembelajaran abad 21 menggunakan pendekatan saintifik, yaitu di mana proses pembelajaran dapat dipadankan dengan suatu proses ilmiah. Karena itu, kurikulum 2013 mengamanatkan esensi pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Diimplementasikannya kurikulum 2013 membawa konsekuensi guru yang harus semakin berkualitas dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Mengapa demikian? Karena kurikulum 2013 mengamanatkan penerapan pendekatan saintifik yang meliputi 5M, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar atau mengasosiasikan, dan mengomunikasikan. Nah, pendekatan saintifik ini diyakini sebagai titian emas perkembangan dan pengembangan sikap, pengetahuan, serta keterampilan peserta didik. Karakteristik yang kedua yaitu penguatan pendidikan karakter. Penguatan karakter ini menjadi salah satu program yang sangat penting dalam bidang pendidikan. Hal tersebut karena berkaitan dengan pembentukan karakter peserta didik ke depannya sebagai revolusi karakter bangsa. Dimensi pendidikan karakter meliputi olah hati, olah pikir, olah rasa, dan olahraga. Olah hati ini berkaitan dengan etik, yaitu individu yang memiliki kerohanian mendalam, beriman, dan bertakwa. Kemudian olah pikir berkaitan dengan literasi, yaitu individu yang memiliki keunggulan akademis sebagai hasil pembelajaran dan pembelajaran sepanjang hayat. Selanjutnya olah rasa, yaitu berkaitan dengan estetik, di mana individu yang memiliki integritas moral, rasa berkesenian, dan berkebudayaan. Sementara itu, olahraga berkaitan dengan kinestetik, yaitu individu yang sehat dan mampu berpartisipasi aktif sebagai warga negara. Yang ketiga yaitu pembelajaran yang berorientasi pada HOTS. Pembelajaran abad 21 secara sederhana diartikan sebagai pembelajaran yang memberikan kecakapan abad 21 kepada peserta didik, yaitu 4C, yang meliputi communication, collaboration, critical thinking and problem solving, dan creative and innovative. Berdasarkan taksonomi Bloom yang telah direvisi oleh Cradwell dan Anderson, kemampuan yang perlu dicapai siswa bukan hanya LOTS, yaitu C1 dan C2, kemudian MOTS, C3 dan C4, tetapi juga harus ada peningkatan sampai HOTS, yaitu C5 dan C6. Jadi dalam hal ini, HOTS meliputi C1 sampai C6, yaitu mengetahui, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Kemudian, karakteristik yang ketiga yaitu integrasi literasi. Dalam panduan Gerakan Literasi Nasional Kemendikbud tahun 2017, dinyatakan bahwa dimensi literasi yang harus dikembangkan mencakup 6 kemampuan literasi, yaitu kemampuan literasi bahasa atau baca dan tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi finansial, literasi digital, literasi budaya dan kewarganegaraan. Yang pertama, yaitu literasi baca tulis atau literasi bahasa. Adalah literasi yang merupakan pengetahuan dan kemampuan dalam membaca dan menulis, mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis, disertai dengan kemampuan dalam menganalisis, menanggapi, dan menggunakan bahasa. Nah, yang kedua yaitu literasi numerasi. Literasi numerasi adalah kondisi pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan berbagai macam angka dan simbol-simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari. Selain itu, juga mengenai kemampuan menganalisis berbagai informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk seperti grafik, tabel, bagan, atau gambar, lalu menggunakan interpretasi hasil analisis tersebut untuk memprediksi dan mengambil keputusan. Yang ketiga yaitu literasi sains. Literasi sains ini adalah pengetahuan
dan kecakapan ilmiah untuk mampu menganalisis berbagai pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, serta mengambil simpulan berdasar fakta. Memahami karakteristik sains, kesadaran bagaimana sains dan teknologi membentuk lingkungan alam, intelektual, dan budaya, serta kemampuan untuk terlibat dan peduli terhadap isu-isu yang terkait sains. Yang keempat yaitu literasi finansial. Literasi finansial adalah literasi, pengetahuan, dan kecakapan untuk mengaplikasikan dan memahami tentang konsep dan berbagai risiko, keterampilan agar dapat membuat keputusan yang efektif dalam konteks berupa finansial untuk meningkatkan dalam kesejahteraan finansial, baik secara individu maupun sosial, dan dapat berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat. Yang kelima yaitu literasi digital. Literasi digital diartikan sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dari berbagai sumber yang sangat luas yang diakses melalui piranti komputer. Konsep literasi digital ini menaungi dan menjadi landasan penting bagi kemampuan memahami perangkat-perangkat tentang teknologi, informasi, dan komunikasi. Nah, yang terakhir yaitu literasi budaya dan kewargaan. Literasi budaya dan kewargaan merupakan kemampuan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan dan bangsa Indonesia secara ciri dan identitas bangsa. Sementara itu, literasi kewargaan adalah literasi kemampuan dalam memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dengan demikian, literasi budaya dan kewargaan merupakan kemampuan individu dan masyarakat dalam bersikap dan bertindak terhadap lingkungan. Kemudian yang keempat yaitu model pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Sebagai seorang guru harus bisa merancang model pembelajaran yang inovatif serta kreatif. Merancang pembelajaran adalah kegiatan yang sangat penting bagi pendidik untuk dapat melaksanakan proses secara terarah dan sistematis, sehingga tujuan dari pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Proses pembelajaran tergantung pada pendekatan atau model atau metode yang dipilih dan digunakan pendidik dalam merancang pembelajaran. Oleh karena itu, penting bagi pendidik untuk dapat memilih pendekatan atau model atau metode pembelajaran agar peserta didik dapat belajar secara utuh. Model pembelajaran yang berorientasi untuk melatih keterampilan inovatif abad 21 menurut Permenristek Dikti nomor 44 tahun 2015 yaitu diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau pembelajaran lain yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran. Melalui pembelajaran abad 21 yang bertumbuh pada pendekatan saintifik, penguatan pendidikan karakter, pembelajaran yang hot, guru yang menggunakan model pembelajaran yang inovatif dan kreatif dapat menghasilkan peserta didik yang berkualitas, sehingga pendidikan di Indonesia pun juga akan memiliki kualitas yang baik. Hal tersebut nantinya diharapkan dapat menghadapi tantangan revolusi industri 4.0. Peserta didik yang berkualitas adalah peserta didik yang mampu berpikir kreatif, logis, dan berinisiatif. Nah, itulah berbagai karakteristik pembelajaran bahasa abad 21. Semoga bermanfaat, salam sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.